Hi everyone, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoin Update hari ini kita bakal bahas kembali untuk koin OP. Seperti biasa kita follow up day by day. Hari ini yang OP itu ada bukan sedikit sih, bisa dibilang major update. Dan saya pengen ajak teman-teman untuk sedikit mengevaluasi transaksi yang saya ambil pada koin OP. Nah terus kita bakal bahas The Grab. The Grab ini adalah requestan dari teman-teman ya. Teman-teman banyak yang bilang istilahnya koin-koin AI itu kan lagi pada nge-push, lagi pada dapat momentumnya, lagi pada istilahnya lagi pada bullish gitu. Sebenarnya sih sedikit waspada kalau kita ngomongin soal koin ini. Jadi jangan hujat saya please kalau misalkan saya ngebahas koin yang udah nge-pump. Itu sebenarnya mungkin lebih ke arah untuk membantu teman-teman lebih ke arah antisipasi. Jadi ibaratnya nggak FOMO, nggak ikut-ikutan. Kalau harga memang sudah tinggi, ketahuilah teman-teman ya, yang namanya whales itu kan everyday mereka make a move. Dan sometimes after mereka make a move, ya mereka akan pindahkan keuntungan yang mereka dapat dari satu koin ke koin lainnya. Jadi memang tugas kita itu bukanlah untuk menganalisis koin yang sebetulnya sekarang sudah running, sudah profit, ibaratnya sudah nge-push gitu. Kalau teman-teman ada yang terakhir ikutin, saya pernah update The Grab sebenarnya sekitar 10 harian yang lalu ya. Saya katakan di sini potensi bullish masih bisa berlanjut. Ini bukan karena saya memahami tren soal AI, tapi basically karena price action yang ditunjukkan memang menunjukkan kondisi yang demikian. Jadi memang after 10 hari itu kita bahas ya, so far memang ada reaksi yang cenderung positif pada koin The Grab. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kalau misalkan, ini kalau saya akan bertanya-tanya pada diri saya. Saat ini tren baru tercipta di market yaitu koin AI. Oke, koin AI. Kalau dulu kan kita ngomongin meme coin, DeFi, kemudian metaverse, kemudian gaming coin atau gaming baru metaverse, and then NFT yang berhubungan dengan NFT marketplace. Jadi kayak ada Matic, kemudian ada Solana, yaitu juga akhirnya ikut kebantu. Terus kita ngomongin lagi in the end of the trend itu mulai masuk coin storage ya. Dan terakhir lately ini ya koin-koin AI. Tiba-tiba ada koin AI, ada The Grab, kemudian ada Ocean Protocol, ya ada macam-macam ya. Nanti kita coba bedah untuk The Grab ini, tapi once again saya pengen remind ke teman-teman bahwa tugas saya, bukan tugas sih istilahnya, saya pengen sampaikan ke teman-teman untuk lebih sabar lah ibaratnya. Kalau misalnya kalian merasa ketinggalan, nggak perlu khawatir, akan ada koin berikutnya yang di-pump dari duit-duit yang untung dari hasil The Grab itu. Jadi ada The Grab, ada Ocean yang mungkin mereka udah pada untung di koin-koin ini, mereka akan pindah mencari koin lain untuk kemudian digoreng. Nah itu adalah kebiasaannya para whales di crypto market. Sampai sekarang masih, kita nggak bisa bilang itu istilahnya sudah mulai memudar, tapi memang masih sampai sekarang masih ya kondisi yang sama tetap berulang. Oke, sorry teman-teman, jadi 3 menit kebuang buat saya cuma menyampaikan purpose dulu dari video ini ya. Kita bakal start langsung untuk OP. Jadi koin OP, once again, saya selalu remind berkali-kali, I still see a potential for bullish momentum masih strong pada time frame daily. Dan perlu di take note, kalau koin OP berhasil break dari area 3,19 dolar, ini langit tidak ada batasnya. Ibaratnya adalah new all time high. Dan bukannya tidak mungkin kondisinya bisa terjadi seperti koin Aptos. Waktu terakhir dia break dari highest point ini, dia naiknya dan nanjaknya lumayan signifikan. Nah, jadi saya pikir koin OP biar gimana pun tetap akan kita follow up selama dia masih menunjukkan potensi untuk bullish momentumnya. Oke, meanwhile, saya update sedikit. Tadi saya sempat share chart di Telegram. Jadi teman-teman buat yang follow up si koin Matic, kita udah sempat update Matic 3 harian yang lalu, terus 4 hari lalu kita update Matic ya. Ini so far masih on track. So if you guys following Matic, please make sure kalian maintain position kalian dengan baik. Kalau kalian dalam keadaan profit, make sure kalian maintain stop loss-nya di trail atau mungkin di take profit sebagian ya. Terserah teman-teman. Tapi yang pasti saya sangat menyarankan kalian do your own research before you guys decide untuk take action pada koin Matic ini. Alright, next one kita masih lanjut ke OP dulu. Jadi untuk koin OP sendiri, kemarin sebenarnya saya mendapatkan kondisi closing yang sangat ideal untuk dia meneruskan trennya. Hari ini sempat naik, tapi kemudian terkena rejection mengikuti posisi Bitcoin dan juga stock market di US yang rata-rata pada merah. Ya, Nasdaq hari ini merah 1%, S&P 500 hari ini minus 0,8%. Meanwhile, dollar index nggak gerak kemana-mana. Tapi Bitcoin ikut turun karena ngikutin tren yang ada pada Nasdaq dan juga S&P 500. Nah, ketika Bitcoin merespon,
Bitcoin dominance juga ikut turun. Sebenarnya kondisi ini tuh sangat ideal untuk altcoins tetap bisa bertahan. Tapi nyatanya hanya sebagian saja. Seperti Atom masih dalam kondisi hijau, Matic dalam kondisi hijau, Axie Infinity masih dalam kondisi hijau, dan ada STG naik 12%, one of the most gain today mungkin dari watchlist yang saya punya. Dan selebihnya ya udah cenderung merah ngikutin Bitcoin. Oke? Nah, kemarin closingnya menurut saya sangat efektif untuk memberikan konfirmasi bahwa Bitcoin masih berpotensi untuk menguat OP masih berpotensi untuk menguat kembali. Tapi sayangnya hari ini tampaknya kita mendapatkan konfirmasi atas rejection pada level 3 sampai 3,2 dolar. Ya, lebih kurangnya di level tersebut. Memang saya berikan arsiran berwarna abu-abu ini karena terdiri atas level Fibonacci 1618 di 3 dolar, dan ada Fibonacci juga di sini extension daripada wave 1 ketemu dengan wave 4 itu di kisaran 3,2 dolar. Jadi memang di level itu terdapat Fibonacci cluster yang berpotensi nahan laju penguatan pada koin OP. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini, ini sebenarnya by expectation ya. Saya ngelihat harapan saya juga ya, istilahnya teman-teman ya. Kita masih bisa ngelihat one more push to the top untuk ngejar ke level 3,5 dolar, di mana level tersebut adalah level Fibonacci extension 1236 dan berpotensi menjadi end of wave 3 ya. Jadi di sini kita lihat ada major wave 1, major wave 2, and then sub wave 1, 2, 3, 4 dan potentially 5. Harapannya kita finishing di sana dengan strong 3,5 dolar kisarannya. Nah, untuk update daripada time frame hourly-nya, saya pengen ajak teman-teman untuk lihat dulu ya bagaimana kondisi saya dalam action yang terakhir saya ambil di OP. Jadi sebenarnya teman-teman, saya sempat update ke teman-teman di advance juga. Saya decide kemarin untuk ada entry pada koin OP, sempat perform dengan baik, sempat positif, sempat istilahnya 1 banding 1 dengan risk rewardnya. Tapi karena saya melihat koin OP ini masih perlu dikasih yang namanya range atau space supaya nggak terlalu kita, istilahnya penempatan stop lossnya nggak terlalu sempit. Karena pertimbangan saya once again koin OP ini masih punya potensi untuk menguat bullish dan istilahnya menembus all time high. Nah, mungkin ya di sini ya saya istilahnya sedikit tidak disiplin karena saya melihat ya sedikit lebih fleksibel karena saya melihat ada possibility koin OP bisa rebound lagi. Dan saya perhatikan di area demand zone-nya sebetulnya. Ya, pada saat tadi sempat turun, ini sebenarnya udah 1 banding 1 dan istilahnya harusnya saya udah slide stop loss ke break even. Jadi kalau misalnya memang kena ya udah kena break even gitu. Dan rupanya tadi pada saat sekitar jam 6 sore saya lihat EMA 8 dan EMA 21 tampak telah bear cross. Ini artinya ada kemungkinan untuk OP turun kembali hingga testing ke level demand zone-nya di kisaran 2,9 dolar, which is masih masuk dalam toleransi resiko saya. Saat ini ada pun trendline yang berpotensi terbentuk pada koin OP jika dia dengan seksama proses penguatannya. Saat ini cenderung membentuk ascending channel. Itu yang saya sampaikan. Nah, teman-teman bisa lihat what happened is koin OP break dari trendline-nya. Ya, kemudian pada channel juga sama. Ya, ini kalau kita asumsikan tadi saya katakan membentuk trendline, membentuk channel, itu sudah break. Ya, alhasil koin OP kehilangan momentum. Nah, melihat progres saat ini, saya rasa wave count untuk wave 4-nya itu berpotensi belum finish. Ya, satu yang menjadi pertimbangan adalah progres yang terjadi di sini mungkin terjadi dalam 5 wave correction ya. Kalau kita bisa lihat di sini 3, 4 dan terakhir 5 possible untuk wave A sebetulnya. Jadi ini saya slide ke samping dulu. This one is for the wave A, and then kita lihat progres naiknya. This one for wave B, dan saat ini possible untuk wave C. Nah, mengukur potensi wave C artinya kita mencoba untuk memproyeksikan sejauh mana koin OP akan turun dari pergerakan harga level saat ini. Nah, pertimbangan saya adalah pertama kita masih punya area support dan kita belum benar-benar break dalam kondisi yang sangat strong di bawah area support ini. Ya, jadi kita masih bertahan sedikit di atas level itu. So I guess there is still a possibility of double bottom. Tapi kelihatannya too early untuk mengatakan itu. Karena kita lihat pada perhitungan wave count yang ada di sini, saya berasumsi bahwa ini adalah wave 1, 2, and then possible wave 3. Dan sampai sekarang masih ongoing possible wave 3 karena kita belum melihat adanya rebound. Untuk wave 4, baru dia finishing wave 5. Nah, kalau misalnya dia udah finishing wave 5 di sini, sekaligus si wave korektifnya, jadi asumsinya seperti ini, dan possibility untuk wave 4 mungkin akan berada sedikit lebih di bawah jatuhnya.
Ya, jadi ini saya tambahin di primary, no minute. Ya, ini aja ya teman-teman ya, bisa lihat lebih clear ya. Jadi sekarang ongoing wave 3, 4, dan possible untuk wave 5. Nah, kalau misalnya melihat proyeksi sementara, kita punya area resistance di $2,4. Kemudian, kalau berdasarkan perhitungan daripada Fibonacci extension sendiri, kalau kita menggunakan teorinya dari si Elliott Wave, kita bisa tarik ke wave B. Jadi dari extension wave A ke wave B, kamu bisa lihat proyeksi area yang bisa dicapai itu adalah di Fibo 1236 dan 1382, which means possibility kita bisa finish atau ends untuk wave C-nya itu mungkin akan berada pada kisaran 2,6 atau $2,5. Dan terakhir $2,4 karena termasuk level Fibo 1618-nya. Oke? Nah, selama kita belum melihat reaksi rebound dari market, saya pikir too early lah untuk kita berspekulasi bisa buyback kembali untuk koin OP ini. Ya, terakhir decision yang saya ambil adalah ketika dia break dari demand zone ini, open candle saya putuskan untuk cut loss dulu. Jadi istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dia break dari trendline juga dan alhasil ya terpaksa harus menelan kerugian ya. Walaupun istilahnya di awal sudah ada toleransi resiko yang saya buat dan itu hanya kecil sekitar 0,5%. Pertimbangannya adalah karena pertama koin OP juga memang sudah agak di atas. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil dengan margin yang lebih besar, menurut saya cukup beresiko. Walaupun peluang untuk koin OP kembali meng-create yang namanya new all time high itu masih cukup tinggi dengan possibility saat ini. Alright, itu untuk koin OP. Nah, kita bakal mampir sekarang untuk koin GRT. Jadi as you guys request, kita ngebahas sedikit tentang koin GRT. Saya sempat ngeliat di Crypto Slate bahwa koin GRT ini adalah koin yang pumpnya paling signifikan ya. Selama 30, teman-teman ya. Secara volume ya, ini yang paling besar, market cap yang paling besar. Itu sekitar 1,6 miliar dolar Amerika. Pertumbuhan selama 7 hari terakhir itu adalah senilai 116%. Wow, 2 kali lipat dalam kurun waktu 1 minggu. Amazing. Jadi secara tren tentu saja yang namanya koin GRT ini menurut saya sudah kelewat ya istilahnya. Karena at the end seperti yang saya katakan akan ada satu kondisi di mana para whales mungkin akan taking profit dan by the time mereka taking profit they're gonna dump the price ya. Mereka akan dump price-nya dan in the end akan pindah ke koin lain yang nantinya mungkin akan menjadi bahan gorengan mereka sebelum akhirnya mereka buyback kembali untuk Bitcoin. Nah, kalau kita ngelihat progress GRT, of course kita udah berhasil break dari Big Fun Zone. Terakhir menjadi satu pertimbangan saya kenapa saya katakan GRT masih memberikan potensi untuk bullish ya untuk pergerakan GRT secara keseluruhan adalah karena GRT telah berhasil break dari si falling wedge ini dan kita ngelihat progresnya as long dia bertahan di atas EMA 21 like usual. Teman-teman tahu ya kalau yang udah lama ngikutin YouTube channel saya, kita pakai EMA 21 dan selama dia bertahan di atas level itu GRT punya possibility yang cenderung bullish atau lebih strong ke arah bullish. Nah, melihat posisi saat ini, kita bisa lihat bahwa terjadi overextend ya, overstretch pada EMA 21. Jadi ekspektasinya kalau kita ngelihat pergerakan pada si GRT ini, I think this area is gonna be our resistance dan kita ketahan tepat di level tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sempat penurunan, mantul sedikit and then reject lagi ya. Dari sana itu menjadi area resistance untuk pergerakan GRT sampai dengan saat ini. Jadi kalau misalnya kita melihat GRT terkoreksi, teman-teman bisa mencari opportunity untuk re-entry seandainya kalian masih confident bahwa koin GRT masih bisa mengikuti tren yang berlangsung. Karena kita tahu ya AI ini lagi viral. Jadi gara-gara ChatGPT atau yang website OpenAI itu tuh kayaknya pada ya kita sekarang lagi asik ngebahas AI ya, di mana-mana AI dan saya pikir ya masih ada possibility lah untuk GRT kembali menguat, tapi nggak sekarang karena kita perlu ngelihat koreksi dulu dari pergerakan yang sangat-sangat impulsif ini. Alright, so first target nanti kita bakal bahas untuk di time frame hourly-nya dulu. Jadi saya bakal buka untuk time frame hourly GRT. Kita lihat di sini time frame 4 jam. I'm gonna clear this up. Jadi teman-teman bisa lihat lebih detail. Pertama kita tambahin dulu box di bagian atas ya, karena memang di area time frame daily itu di kisaran $0,2 itu memang merupakan area resistance yang tadi kita bahas ya. Jadi kita tarik, nggak perlu geser-geser lagi ya teman-teman, udah tahu, udah paham gitu. Nah sekarang kita ngelihat rejection. Kita ngelihat tail candle yang begitu panjang. Ini artinya ada reaksi sellers di level tersebut. Dan sellersnya saat ini sedang mendominasi pergerakan. Oleh karena itu, pertama, area yang bisa dicapai adalah EMA 21
pada time frame 4 jam. Kemudian teman-teman bisa turun time frame ke 1 jam untuk melihat possibility area yang memiliki demand. Dan sejauh ini adalah salah satu area yang memiliki demand ya untuk pergerakan CGRT. Cuma kalau ngelihat dari pergerakan saat ini, menurut saya agak kurang wajar kalau misalnya ada orang yang buyback atau beli kembali dengan harga yang relatif tinggi ya. Apalagi terjadi yang namanya bear cross. Same situation seperti yang tadi saya tunjukin ke teman-teman di koin OP. Gak lama setelah bear cross ini terjadi ya, di sini koin OP kalian bisa lihat terjadi yang namanya bear cross. So I'm gonna delete this biar teman-teman bisa lihat lebih clear. Terjadi yang namanya bear cross di sana, kemudian dia break dari trend line, ternyata kita masuk ke fase koreksi yang lebih dalam. Oke. So untuk GRT dengan bear cross yang terjadi ini, kalian boleh expect minimal harga bisa turun sampai ke EMA 21 atau area resistance pergerakan sebelumnya di kisaran lebih kurang 0,13 dan area demand-nya. Atau lebih tepatnya saya katakan di sini adalah area big fund kita. Big fund zone yang masuk dari sana sangatlah strong, sangatlah impulsif sehingga membuat GRT mampu create higher high yang sangat massive dan strong. Jadi siapapun yang beli di sini, ini duitnya banyak banget teman-teman ya. Dia yang bantu ngangkat harganya. Jadi kalau misalnya harga balik ke situ, expect ada reaction. Untuk saat ini, walaupun kita ngelihat ada demand zone terutama di 15 minute, tetap saya merasa bahwa ini belum cukup ya. Karena secara struktur aja kita udah break dari lowest Asia session, kemudian kita break dari lowest price di sini, dan sampai dengan sekarang posisi kita masih cenderung didominasi oleh sellers ya. Kita bisa lihat di sini secara detail bagaimana movement dan strukturnya. Kalau bisa lihat di sini lower low, lower high, lower low, potentially lower high, didukung dengan EMA juga. Jadi kalau misalnya dia turun lagi sementara ini, yang saya perhatikan, teman-teman bisa jadi patokan juga ya. Kalian bisa gunakan yang namanya Fibonacci. Retracement from the swing low to the top atau to the swing high. Dan ya inilah area yang mungkin bisa dicapai kembali oleh si GRT untuk saat ini. Pertama, Fibo 38,2 udah berhasil dilewati. Fibo 50% kebetulan confluence dengan area demand. Dan I think golden ratio ini harusnya confluence dengan EMA 21 pada time frame 4 jam. Jadi saya akan coba hilangkan dulu seperti ini, teman-teman kita lihat. Ya, lebih kurangnya ya, ini bisa jadi ada confluence dengan time frame 4 jam. Karena seiring dengan closing candle 4 jam, EMA akan tambah naik seperti ini ya, dan pricingnya akan tambah turun, dan Indian dia akan terdapat yang namanya confluence. Jadi saya pikir Fibo 61,8% pada GRT saat ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk kembali melihat apakah di level itu akan ada reaksi. Jadi selama penurunannya terjadi dalam fase yang slow, santai, kemudian nggak terlalu agresif atau cenderung korektif, apalagi dia mendapatkan reaction, nah di situ kita bisa pertimbangkan untuk manfaatkan pada proses pullback-nya. Ya, ini kalau misalkan strategi untuk trading di GRT, saya pikir itu lebih ideal dibanding teman-teman beli di sini atau beli di level-level tertentu dengan spekulasi dengan berharap bahwa GRT masih bisa naik lagi. Dan short pada koin GRT tentu saja bukan menjadi opsi yang baik saat ini, karena saya pikir walaupun kita bisa ngelihat potensi koreksi, tetap ya teman-teman perlu pahami bahwa trennya saat ini lagi strong. Ibarat mixway teman-teman ya, lagi di mana-mana ada ruko kosong, buka mixway. Di sana kalau ruko kosong, buka mixway. Sama kayak gitu ibaratnya ya. Jadi boleh dipertimbangkan, boleh diatur lagi risk tolerance-nya. Kalau yang udah profit, congratulations buat teman-teman. Dan yang mungkin belum kebagian, gak usah FOMO. Kita cari opportunity di coin lain yang berpotensi menjadi next stop untuk pumpnya para big fund atau big players. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching. Sorry video kali ini agak lebih panjang untuk altcoins update karena memang update-nya lumayan major untuk koin OP terutama, dan saya pikir itu saja dulu dari saya. Thank you so much for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers. Bye bye.